Sebagaimana juga kita telah maklum, kita telah menyelesaikan pembangunan jangka panjang yang pertama dari sebuah 25 tahun, yang kemudian kita masuki pembangunan jangka panjang yang kedua. Pelita pertama daripada pembangunan jangka panjang yang kedua telah kita masuki. Kita sekarang sudah berada di tahun ketiga daripada pembangunan 5 tahun yang ke-6 itu. Dan ini tentunya juga merupakan kelanjutan dan peningkatan daripada pembangunan itu. Seperti tadi telah saya katakan, sebenarnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan menjadi cita-cita perjuangan kita, sudah kita usahakan sejauh mungkin agar supaya benar-benar cita-cita itu akan bisa kita capai. Tapi sadar, tidak mungkin cita-cita itu kita capai dengan sekaligus, tapi harus secara bertahap, itu, dan dengan perencanaan yang teratur dan tertib. Tidak bisa kita akan mengharapkan begitu punya keinginan segala sesuatunya terjadi, mempunyai rencana yang baik terus bisa dikerjakan. Tidak, semuanya harus kita timbang-timbang baik-baik agar supaya perencanaan itu yang realistis, artinya sesuai dengan keadaan. Kita telah menentukan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat, berarti masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Dan kita telah menentukan pula tumbuhan daripada pembangunan ialah trilogi pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Kita tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi sekaligus pemerataan dalam menuju pada keadilan. Pada secara adil dalam makmur, makmur dalam keadilan. Dan untuk mengikut sertakan seluruh daripada rakyat, fakta atau kenyataan daripada pelaksanaan program ini dengan tujuan agar supaya tidak ada satu desa pun yang tidak melaksanakan pembangunan, yang jumlahnya 65.000. Maka sejak semula kita telah melaksanakan apa yang kita sebut program Inpres Desa, das pelaksanaan pembangunan dengan melewati instruksi Presiden daripada dana yang diberikan oleh anggaran langsung kepada daerah dan langsung kepada desa. Inpres desa kita berikan, Inpres kabupaten kita berikan, Inpres daerah tingkat 1 kita berikan, seluruhnya itu kita berikan seluruh Indonesia. Inpres SD kita berikan, Inpres puskesmas juga kita berikan, Inpres obat-obatan kita berikan, dan lain sebagainya. Ini adalah semuanya dalam program pemerataan daripada keseluruhan pembangunan, sehingga kenyataannya tidaklah ada desa pun yang sebenarnya tidak melaksanakan pembangunan. Akan tapi hasilnya bagaimana? Dalam rangka mengurangi kemiskinan selama 25 tahun belum keseluruhannya bisa teratasi, baru menurunkan saja. Kalau dulu permulaan pembangunan yang miskin dari 100 orang itu 60 yang miskin, tapi setelah 25 tahun dari 100 orang masih 14 yang miskin. Belum keseluruhannya bisa kita walaupun begitulah kita usahakan. Begitu pula daripada hasil pembangunan, ternyata bahwasanya di kawasan Indonesia bagian barat berhasil lebih maju daripada kawasan Indonesia bagian timur. Apa sebabnya? Karena potensinya sangat berlainan. Yang sekarang digambarkan sebagai kesenjangan antara barat sama timur, ya seolah timur itu anak tirikan, tidak diperhatikan. Sebenarnya tidak demikian, semuanya diberikan yang sama, tapi karena sebenarnya potensinya adalah sangat berlainan. Potensi di barat, potensi sumber daya manusia, potensi daripada kekayaan alam, potensi daripada kemampuan dan lain sebagainya, dan juga daripada kemampuan yang ada lain daripada Indonesia bagian timur. Potensi daripada infrastrukturnya telah ada di barat, tapi di timur belum ada. Kita bangun sedikit kemudian lantas bisa berkembang, tapi timur tidak. Tapi ini bukan lantas landasan seolah dianaktirikan, sama sekali tidak. Karena potensi kemampuan yang ada daripada wilayah kawasan barat sama timur sangat berbeda.
Namun demikian, setelah kita ketahui sekarang ternyata masih ada 14% yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan di antara 65.000 masih 22.000 desa yang tertinggal. Ternyata sebagian di Indonesia Timur, kita tambah lagi dengan kegiatan pemerataan. Apa? Adanya IDT, Impres Desa Tertinggal, agar supaya desa-desa yang mulai impres mulai dari 100.000 sampai sekarang mendapat 6,5 juta, yang 5 juta untuk pembangunan, 1 juta untuk PKK, yang 500.000 adalah untuk pemuda, itu seluruhnya sama, tidak ada berbeda. Tapi sekarang walaupun sama, ternyata desa-desa di barat lebih maju daripada desa-desa di sebelah timur. Kenapa? Potensinya. Karena itu sekarang kita nilai desa yang tertinggal itu kita dorong lagi agar bisa mengejar dengan melewati Impres Desa Tertinggal yang keumuman jumlahnya 22. Secara kebetulan setelah kita lihat seluruh desa di NTT dijadikan desa tertinggal. Misalnya desa tertinggal di sampingnya mendapat Impres yang biasa sama 6,5 juta, maka tiap-tiap tahun diberikan 20 juta selama 3 tahun. Di samping itu juga didampingi oleh pendamping, dan modal 20 juta itu akan merupakan modal bergulir, artinya revolving yang tidak akan ditarik, akan terus berada di desa itu. Jadi sedikitnya adalah 60 juta di desa itu yang akan merupakan modal terus berada di desa itu. Dan tidak ada penarikan, tidak ada beban bunga dan lain sebagainya, tapi dikelola oleh masyarakat di desa agar supaya desa tertinggal. Apakah kurang infrastrukturnya, kurang keterampilan daripada desa penduduknya bisa ditingkatkan. Karena itulah perlu adanya pendamping untuk dapat memanfaatkan, walaupun sebenarnya tidak banyak 60 juta, tapi kalau kita hitung di desa kan juga banyak, itu tidak sedikit. Soalnya sekarang tinggal cara memanfaatkan daripada uang tersebut. Ini merupakan wujud daripada pemerintah, usaha pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerataan daripada pembangunan menuju pertumbuhan yang memanfaatkan pula stabilitas nasional yang telah kita capai ini.